Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu nih perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya, dipermudah segala urusannya. Muga-muga sampean sukses ning perantauan, muga-muga niat awale sampean kerja ning luar negeri kuwi diluruskan oleh Tuhan Anda, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas dua sekaligus curhatan. Tapi sebelum kita membahas curhatan, iki ada sedikit lagi mbak woro-woro seperti kemarin. Kita langsung aja membahas yang pertama. Jadi di status orang, di VT orang, Facebook ataupun di TikTok, iki masih saja teman-teman iki melakukan woro-woro tentang pencarian salah satu temennya kita yang bernama Risa Wahyuningsih. Jadi Mbak iki pamit ke Makau dari tanggal 10 Februari 2025 sampai 17 Februari 2025. Jadi selama 7 hari Mbak Eki belum pulang-pulang ke rumah majikan, dan di dalam satu rumah majikan kui ada ibunya dia. Jadi Mbak Eki bekerja dengan ibu dia satu majikan. Nah, saat ini Mbak E belum diketemukan. Entah persoalan apa di antara mereka berdua, atau mungkin Mbak E ada masalah sendiri, atau memang dia memiliki sesuatu hal niat yang tersembunyi. Sekali lagi, channel ini hanya memberikan woro-woro. Semoga teman yang lain atau mungkin Mbak E sendiri yang apabila ingin mengetahui video ini atau mungkin melihat nih Mbak E, semoga cepat lapor nggih. Semoga Mbak E sendiri cepat pulang ke pangkuan ibunya, karena sekali lagi hidup di luar kuwi nggak enak Mbak, harus hati-hati juga. Walaupun sampai kuwi memiliki masalah, tetapi tetap hadapi, jangan sampai Anda kabur atau menghilangkan jejak diri, karena kita tidak tahu bagaimana nasib kita ke depannya. Semoga ini menjadi manfaat bagi kawan-kawan semuanya, pelajaran lah intinya ya. Oke, kita membahas kasus yang pertama. Nah, Mbak E iki curhat ning gini Facebook. Biasane dia iki libure hari Minggu, Mbak. Tetapi entah kenapa iki majikane meminta Mbak Eki libure hari biasa. Yang tadinya hari Minggu banyak temen nongkrong bareng, banyak ketemu sama temen, banyak melihat sesama wong Indonesia di perantauan. Ini biasanya banyak sekali kan hari Minggu, tapi entah kenapa Mbak Eki disuruh majikannya libur hari biasa. Nah, ketika dia libur di hari biasa, secara otomatis dia iki terbebani Mbak, mau kemana-mana sendiri, nggak ada temen, bahkan sesama orang Indonesia pun jarang ditemuin. Dan pilihan Mbak Eki nggak di bawah rumah flatnya majikan, tapi ke kos WB, dan dia memilih di Pancuran Mbak, karena kalau di lapangan dia mesti nggak ada orang karena hari biasa. Maka Mbak Eki memilih tempat libur duduk-duduk dia di Air Mancur, kos WB sana. Nah, ketika Mbak E sendiri neng Air Mancur, dia didatangi Mbak sama Sipit atau wong Cino. Nah, wong Cino ku curhat sama dia kalau dia iki habis main judi dan kalah. Dan dia tidak bisa kembali lagi ke Cino karena apa? Dia main judi kalah, kemudian uangnya habis buat judi tadi. Dan ketika Mbak Eki dicurhati itu, Mbak E ngerasa kasihan, dan akhirnya laki-laki ikuli karena tidak memiliki duit di negara orang, alhasil dia menjual HP-nya dia kepada si mbaknya itu, dan HP-nya dalam keadaan mati Mbak sebelumnya. Dan iki luar iki mereknya iPhone. Wow, iPhone keren nih. Dan Mbak Eki memang sejak awal pengen banget punya HP iPhone. Jadi dia iki akhirnya minat untuk membeli HP yang ditawarkan oleh Sipit tadi. Mbak E nego lah, harganya segini-segini, deal. Harganya
$700 Hongkong atau 1.400.000. Jadi deal Mbak ini Mbak, HP iPhone masih baru tetapi nggak ada baterai. Mungkin karena laki-lakinya gue main judi kemudian kalah, kemudian dia nggak ada penginapan sehingga nggak ada buat ngecas, alhasil HP-nya mati. Mungkin pikirannya Mbak seperti itu. Oke, sudah deal, diberikan uang 700 tadi, dan kemudian si Pit itu melepaskan HP-nya, kemudian Mbak Eki melepaskan uang 700 itu. Gembira Mbak karena mendapatkan iPhone yang dia idam-idamkan Mbak, dengan harga yang murah sekali, 700. Saya keren. Mungkin perkiraannya kasusnya ceritanya itu bener. Nah, ting ting dia bawa pulang lah Mbak ikui HP ini. Nah, sampai di rumah majikan Mbak Eki ngecas HP ini karena tadi kan nggak ada baterai nih HP ini, dicas HP ini, kemudian ditunggu, kemudian dibuat foto bisa. HP-nya pun dicas itu juga bisa. Tetapi dibuat foto beberapa kali iki wis ono tulisan pemberitahuan full memory, nggak bisa digunakan. Kemudian Mbak Eki ketika sudah melakukan penelitian dengan sangat-sangat teliti, ternyata kui bukan iPhone Mbak, kui iPhonean. Jadi palsu Mbak, walaupun matanya di belakang itu layar kui, mata kamera kui ada 2-3, tapi kui bukan iPhone Mbak. Casingnya hanya iPhone, tapi dalamnya bukan iPhone. Jadi kasus seperti ini pernah aku alami Mbak. Mungkin Mbak-mbak semuanya, ayo komen yang pernah didatangi si Pit ataupun nehi-nehi menawarkan barang HP, silakan komen. Nanti basa-basi nih, aku jual iPhone aku ini dengan harga murah, aku nggak punya duit untuk tetap stay di Hongkong, aku kalah judi, aku ditipu orang, aku nggak ada uang untuk perjalanan pulang ke Cina. Nah, bermacam-macam alasan. Intinya bagaimana agar HP-nya iki laku dijual. Bahkan ada nih yang nggak usah mau pakai alasan tapi langsung menyodorkan iPhone. Aku jual iPhone dengan harga murah, $500 Hongkong. Kamu mau? Apakah ada nih mbak-mbak sing nonton video ini yang pernah tergiur dengan tawaran itu? Silakan komen. Dan bagaimana sih isi HP yang sudah Anda beli di si Pit yang menjajankan di berbagai tempat mbak-mbak libur? Aku juga sering Mbak didatangi, tetapi sekali lagi sebelum dia duduk aja di dekat gerombolan kami, kita sudah bilang, oh, toce. Dan entah kenapa Mbak, ketika dia duduk iki auranya sudah beda. Kita tuh yang tadinya nggak pengen beli, tiba-tiba kita tuh pengen beli, pengen lihat barangnya. Komen oleh sampean merasakan hal yang sama. Tetapi untung nih ada teman-teman yang di mana iki mengingatkan untuk tidak beli. Tetapi ketika kasus yang terjadi sama kawan kita ini, jelas-jelas dia tergiur karena apa? Dia sendiri di situ. Apalagi dibumbui dengan kata-kata yang melas tadi dari sisi Pit. Alhasil dia tergiur 2 kali Mbak. Jadi mbak-mbak semuanya hati-hati kalau libur sendiri. Karena rata-rata libur sendiri, rata-rata kena makan omongan orang yang berniat jahat. Entah itu bangsa sendiri, si Pit Pakistan. Wih, pasti Mbak rata-rata kalau libur sendiri wih jadi incaran mereka. Jadi kalau mbak-mbak libur sendiri di taman wih hati-hati. Apalagi sampai tiduran, wih juga hati-hati Mbak, karena sampean nggak ada temen di situ. Pokoknya barang sampean, apalagi sampai mau tidur, tolong taruh aja di dalam baju atau sampean buat tiduran. Biar barang-barang sampean kui tidak hilang ketika sampean tiduran ya Mbak. Oke, iki kasus yang pertama, intinya harus hati-hati. Kita bakal membahas kasus yang kedua, iki mengenai pertanyaan. Jadi lebih ke undang-undang ketenagakerjaan Mbak.
Silahkan Mbak-mbak kalau paham tentang kasus seperti ini komen jika Saman memiliki informasi pengetahuan lebih dari aku ya. Jadi ki ada cerita Mbak, mungkin di luar sana masih ada kasus yang sama. Siapa tahu dengan adanya pembahasan kasus ini banyak Mbak-mbak yang paham tentang kasus-kasus Anda sendiri. Jadi Mbak Eki cerita kalau misalnya ia ke Hong Kong lagi, iki bisa nggak Mbak? Karena dia memiliki riwayat bank jelek. Kira-kira bisa nggak C? Visa saya turun, saya kan posisinya masih di Indo. Dulu Bank Hong Kong yang dipakai oleh teman saya, tetapi bodohnya C, iki memakai data-data aku. Jadi semacam ditipu sama temennya. Nah, angsuran kurang 3 kali saja C sebenarnya, tapi ada 3 bank. Gila nggak? Ada 3 bank, Mbak. Memang rata-rata Mbak-mbak kalau utang bank, kui memang tidak bisa terkontrol. Jadi hati-hati Mbak untuk utang bank. Lek iso satu aja dulu selesaikan. Jangan sampai utang ini belum selesai utang lagi. Intinya hati-hati kalau masalah bank ya Mbak. Oke, yang pertama publik. Bank publik. Kui 2.700 kurang 2 kali ansuran. Bank prim kui per bulane 1.200 kurang 2 kali ansuran. HS 2.400 kui kurang 3 kali angsuran. Tapi sebelum dia menyelesaikan pembayaran bank, Mbak Eki di interminit Mbak bulan November tahun 2024 kemarin. Iki mau proses lagi tapi takut gagal turun visa. Maaf C, mengganggu, butuh masukannya. Nah iki dengerin ya Mbak buat sampean semuanya. Jadi gini Mbak, iki kan sampean 3 bank, masih total dari semuanya adalah 4 sama 3 berarti 7 kali ya. Kurang kok 7 kali sih? Kurang 7 kali